Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Ahmad Syafi'i dari Forum Pengemudi Mitra Daring Indonesia. Yang pertama ingin kami sampaikan di sini adalah kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan di Komisi 5 DPR RI yang telah mengundang kami dalam rapat dengar pendapat ini terkait rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 ini. Yang pertama adalah bahwa kami berharap di dalam revisi tersebut dapat melegalkan penggunaan sepeda motor sebagai bagian dari sarana angkutan transportasi komersial, baik sebagai angkutan untuk mengangkut orang atau penumpang maupun sebagai angkutan untuk mengangkut barang. Yang kedua, melalui rancangan Undang-Undang Revisi Nomor 22 tahun ini pula kami menginginkan dibentuknya sebuah badan nomenklatur, semacam badan pengawas yang memiliki kewenangan untuk mengatur teknis dan mekanisme tentang pelaksanaan dan pengawasan serta sanksi-sanksi terhadap penggunaan sepeda motor sebagai bagian dari sarana angkutan komersial baik konvensional maupun berbasis aplikasi. Yang ketiga kami juga meminta bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut itu dapat dipertegas di dalam sebuah peraturan pemerintah. Bagi kami, driver ojek online Indonesia, legalisasi penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan komersial, baik sebagai angkutan untuk mengangkut orang atau penumpang, maupun sebagai angkutan untuk mengangkut barang dalam rancangan Undang-Undang 22 tahun 2009 menjadi sangat penting dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Mengingat legalisasi atau pengakuan di dalam undang-undang tersebutlah akan menjadi pintu masuk atau langkah awal kami untuk mendorong pemerintah untuk menghadirkan regulasi turunannya baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah dalam rangka untuk memperjuangkan dan melindungi hak kami sebagai driver ojek online Indonesia, wabil khusus hak akan adanya jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan kerja serta adanya jaminan kepastian dalam bermitra yang selama ini terabaikan. Beberapa hal yang menjadi alasan kami mengapa kami menginginkan penggunaan sepeda motor tersebut dilegalkan sebagai sarana angkutan komersial dan termaktub di dalam rancangan Undang-Undang Revisi 22 nomor 22 tahun 2009 tersebut. Yang pertama, pengakuan penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan transportasi komersial baik sebagai angkutan untuk mengangkut orang atau penumpang maupun sebagai angkutan barang di dalam RUU tersebut akan menjadi payung hukum bagi kami driver ojek online Indonesia untuk memperjuangkan dan melindungi hak driver ojek Indonesia. Alasan yang kedua, walaupun secara jujur, secara undang-undang saat ini penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan komersial belum diakui di dalam sebuah undang-undang, namun secara de facto selain sebagai sarana angkutan transportasi pribadi, sepeda motor sudah didaya gunakan sebagai sarana angkutan yang bersifat komersial sejak tahun 1974. Ini artinya bahwa sepeda motor digunakan sebagai sarana angkutan komersial itu tidak pernah mendapat pengakuan dari negara hampir 46 tahun. Yang ketiga, alasannya adalah bahwa penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi jauh lebih efektif dan efisien baik dari segi mobilitas, waktu maupun biaya dan keterjangkauan bila dibandingkan dengan transportasi lain seperti bus, angkutan kota, kereta api, dan lain-lain. Yang keempat, sejak kehadirannya di tahun 2015, ojek online telah memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wabil khusus di bidang transportasi, yang mana ojek online telah mampu memberikan melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman, nyaman, murah, dan terjangkau, dan juga dari sudut pandang sosial dan ekonomi, di mana kehadiran ojek telah banyak membuka lapangan pekerjaan, yang mana saat ini sangat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Tidak hanya itu, kehadiran ojol juga mampu membangkitkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan berbagai bidang UMKM. Yang kelima, ojek online adalah sebuah kreativitas dan sebuah inovasi yang sangat efektif yang telah terbukti mampu membangun dan membangkitkan ekonomi masyarakat sesuai dengan konsep nawacita yang dikembangkan oleh Bapak Presiden. Yang keenam, dengan dilegalkannya penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan transportasi komersial baik sebagai angkutan untuk mengangkut orang maupun barang, ini akan menguntungkan negara dengan mendapatkan tambahan pemasukan untuk APBN. Masih banyak yang ingin saya jabarkan di sini, termasuk berbagai macam permasalahan yang timbul akibat tidak adanya payung hukum, seperti tidak adanya jaminan keamanan, kenyamanan, tidak adanya perlindungan hukum, dan yang paling penting itu buat kami adalah
kunci masuknya bagi kami untuk melahirkan undang-undang turunan, baik dari sudut pandang transportasi maupun dari sudut pandang kemitraan, ini menjadi legalisasi menjadi sangat penting buat kami, Bu. Menjadi sangat penting karena saat ini saya sudah bergerak kemana-mana, mereka darinya selalu, terutama di pemerintah daerah, mereka tidak berani membuat peraturan daerah, membuat regulasi di tingkat daerah karena memang cara hukum tidak ada. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa kawan, Permenhub itu ternyata juga menjadi sebuah regulasi yang tidak melindungi kami secara menyeluruh. Itu. Saat ini di lapangan itu banyak terjadi yang kami alami adalah putus mitra secara sepihak. Putus mitra secara sepihak ini diakibatkan karena tidak adanya kepastian hukum kami di dalam bermitra, karena memang sepeda motor secara undang-undang belum diakui sebagai sarana angkutan transportasi. Maka saya berharap, saya mengetuk pintu hati Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengambil keputusan yang arif dan bijaksana, mengingat bahwa bagaimanapun juga sepeda motor sudah menjadi sarana transportasi yang sangat digemari oleh masyarakat baik di desa maupun di kota. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.